Halo, salam sejarah. Bertemu kita kembali dalam materi pembelajaran sejarah Indonesia pada masa demokrasi liberal. Mari kita belajar, mari kita berpikir, karena belajar tanpa berpikir tidak akan ada gunanya. Tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Itu dikemukakan oleh proklamator kita, Soekarno. Mari kita membahas materi ini bersama saya, Charles Sihombing. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Tujuan pembelajaran kita diharapkan peserta didik setelah mempelajari materi ini mampu untuk menganalisis dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal berlangsung tahun 1950 sampai 1959. Saat itu presiden adalah Soekarno. Masa demokrasi liberal memakai konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Saat itu dicoba untuk memakai Undang-Undang Dasar sementara karena dianggap Undang-Undang Dasar tahun 1945 belum memenuhi atau belum bisa menjawab permasalahan pada saat awal-awal Indonesia merdeka. Masa demokrasi liberal bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem parlemen, di mana nanti parlemen mempunyai pengaruh yang sangat besar menentukan jalannya pemerintahan. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. Kemudian sebagai kepala negara adalah presiden. Pada masa demokrasi liberal, situasi yang terjadi adalah sering terjadi pergantian kabinet, bahkan pergantian kabinet sampai 7 kali. Perekonomian yang kacau ditandai dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Hal ini masih berdampak dari awal-awal Indonesia merdeka, di mana Belanda menjalankan blokade ekonomi dan juga masih belum mampu menghasilkan kebutuhan dalam negeri. Pada masa demokrasi liberal muncul gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri. Kemudian pada masa demokrasi liberal, dasar hukum tidak jelas karena yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar sementara.
Inilah yang merupakan ciri-ciri atau situasi pada masa demokrasi liberal. Sekarang selanjutnya kita bahas tentang kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berasal dari Partai Masyumi. Masyumi itu adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, di mana program kerjanya untuk menanggulangi masalah keamanan, menyempurnakan susunan pemerintahan dan rasionalisasi angkatan perang. Juga program kerjanya menyelesaikan masalah Irian Barat. Untuk menyehatkan ekonomi, dijalankan program ekonomi benteng. Kemudian Kabinet Natsir tidak berhasil menjalankan programnya karena adanya mosi tidak percaya dari Hadikusumo yang berasal dari Partai PNI, di mana mosi ini disebabkan adanya pembentukan DPRD, di mana pembentukan DPRD itu dominan berasal dari Partai Masyumi. Dengan adanya mosi tidak percaya ini, akhirnya parlemen tidak lagi mempercayai Kabinet Natsir, dan Natsir diharuskan untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Setelah Kabinet Natsir, dibentuklah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini berasal dari koalisi partai PNI dan Masyumi. Pada masa Kabinet Sukiman, dilakukanlah nasionalisasi Dejapasce Bank, yang nanti Dejapasce Bank dijadikan sebagai bank sentral. Kabinet Sukiman juga dengan program kerjanya ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Juga Kabinet Sukiman merencanakan penyelenggaraan pemilu secepatnya. Sukiman juga menjalankan politik luar negeri bebas aktif, juga pelepasan dari 950 tapol. Perjalanan Kabinet Sukiman harus berakhir karena muncul mosi tidak percaya dari parlemen. Mosi tidak percaya dari parlemen ini akibat Kabinet Sukiman menandatangani perjanjian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat, yaitu MSA, Mutual Security Act. Mutual Security Act dianggap mencederai atau dianggap tidak mampu menjalankan politik bebas aktif, sehingga Kabinet Sukiman harus jatuh dan menyerahkan mandatnya kembali. Pengganti Sukiman adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini juga masih koalisi Partai Masyumi dan PNI. Kabinet Wilopo berhati-hati dan juga mengatakan program kerjanya menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Pada masa Kabinet Wilopo muncul pemberontakan Pereri Permesta, di mana pemberontakan ini adalah dianggap pemberontakan yang paling besar
karena didukung oleh panglima-panglima militer di daerah. Pada masa kabinet Wilopo muncul juga konflik antara TNI Angkatan Darat dengan parlemen. Hal ini dipicu nanti karena bahwa TNI Angkatan Darat menganggap bahwa parlemen atau pemerintahan juga melakukan tindakan pergantian kepemimpinan di tubuh Angkatan Darat tanpa melalui mekanisme yang biasa dipakai, sehingga muncul demonstrasi dan bahkan penangkapan oleh kelompoknya TNI Angkatan Darat terhadap anggota parlemen. Ada 6 orang yang ditangkap. Hal ini memicu semacam ketidakpercayaan terhadap kabinet tersebut. Jatuhnya kabinet Wilopo disebabkan karena adanya peristiwa Tanjung Merawa, di mana dalam peristiwa itu ada petani yang tewas tertembak oleh tentara dan polisi. Peristiwa Tanjung Merawa adalah pengembalian lahan milik perkebunan milik negara yang sudah diduduki atau digarap oleh penduduk setempat sejak zaman penjajahan Jepang. Dengan adanya tewasnya petani oleh aparat keamanan, dianggap kabinet Wilopo ini tidak mampu menjalankan mandatnya dengan baik sehingga harus lengser. Kemudian kabinet Wilopo digantikan oleh kabinet Ali Sastro Amijoyo atau kabinet Ali Wongso atau kabinet Ali yang pertama. Kabinet ini juga merupakan koalisi dari PNI dan NU, di mana kabinet Ali Sastro Amijoyo atau Ali yang pertama sudah menetapkan kapan dilaksanakan pemilu, kemudian menetapkan pembentukan panitia pemilu pusat, dan juga merupakan mampu atau menjadi prestasi kabinet ini adalah pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung, di mana konferensi Asia Afrika itu adalah event internasional yang mengangkat nama baik Indonesia di mata internasional dengan mampu mengundang negara-negara di kawasan Asia Afrika. Yang diundang ada 30 negara, yang hadir 29 negara. Kemudian kabinet Ali Sastro Amijoyo atau Ali yang pertama ini harus mundur karena dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik di tubuh Angkatan Darat, yaitu masalah pergantian kasat. Pergantian kasat ini Ali yang pertama mengangkat Ibnu Sutowo, di mana Ibnu Sutowo tidak diterima oleh Angkatan Darat. Dan hal inilah yang memicu konflik antara Angkatan Darat dengan kabinet ini, sehingga parlemen menganggap ini hal yang berbahaya dan menarik dan mengharuskan kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama ini harus mundur. Karena kalau dibiarkan ini akan memicu konflik yang lebih besar dan akan merugikan Indonesia saat tersebut. Ali yang pertama digantikan oleh kabinet Burhanuddin yang berasal dari Partai Masyumi, di mana prestasi kabinet Burhanuddin adalah melaksanakan pemilu yang pertama tahun 1955, di mana pemilu yang pertama ini berhasil memilih anggota DPR dan konstituante.
Anggota konstituante adalah badan untuk memilih atau untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelesaikan konflik antara parlemen dengan TNI Angkatan Darat, di mana nanti Burhanuddin berhasil mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, yaitu Kolonel Aha Nasution. Kabinet Burhanuddin Harahap juga melakukan pengendalian inflasi, dan Kabinet Burhanuddin Harahap harus mundur karena partainya kalah dalam pemilu. Dianggap bahwa mandat yang dia terima itu sudah selesai, dan nanti setelah pemilu sudah ada pemenang, maka pemenang pemilu berhak melaksanakan atau menjalankan pemerintahan. Kabinet Ali Sastro Amijoyo adalah kabinet pemenang pemilu yang pertama, yaitu dari Partai Nasional Indonesia. Kemudian Ali Sastro kembali menjadi Perdana Menteri dengan agenda memperbaiki perekonomian negara, juga agendanya atau program kerjanya dengan pembentukan daerah otonom, menjalankan politik bebas aktif, dan membatalkan perjanjian konvensi meja bundar. Kabinet Ali Sastro Amijoyo harus menyerahkan mandat karena adanya ancaman dari Pereri Permesta. Dengan adanya ancaman ini dianggap bahwa kabinet ini tidak lagi mendapatkan mandat atau terancam, atau bisa kalau dibiarkan akan membuat keadaan lebih memburuk. Kemudian Presiden mengambil alih pemerintahan dengan cara mengangkat kabinet yang baru, yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dikenal juga dengan kabinet atau Zaken Kabinet, di mana kabinetnya adalah kabinet yang berisi dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi kabinet Juanda ini diisi oleh orang-orang yang profesional, yang tidak berasal dari partai politik. Kabinet Juanda berhasil membuat suatu terobosan dengan menyatakan batas wilayah Indonesia adalah 12 mil dari pantai terluar, dari daratan terluar, di mana sebelumnya wilayah itu adalah 3 mil. Pada zaman pendudukan Belanda ditentukan bahwa batas wilayah itu adalah 3 mil dari pantai terluar. Pembatalan KMB juga menjadi agenda yang serius dari Kabinet Juanda. Pengembalian Irian Barat, mempercepat pembangunan. Dan Kabinet Juanda itu harus menyerahkan mandat karena adanya dekret Presiden 5 Juli yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno membuat suatu konsepsi, yaitu munculnya demokrasi terpimpin. Inilah 7 kabinet yang melaksanakan tugasnya pada masa demokrasi liberal, di mana masalah yang terjadi adalah waktu untuk menjalankan kabinet tersebut sangat singkat, sehingga program-program kerja yang sudah dicanangkan tidak bisa berjalan dengan baik. Pada masa demokrasi liberal diadakan program penyihatan ekonomi. Yang pertama, Casino Plan, dicanangkan oleh
I.J. Kasimo, yaitu dengan pemberian bantuan kepada para petani dan pemilik tanah dan peningkatan bidang pertanian. Ini Kasimo Plan. Kemudian untuk mengatasi inflasi dilakukan pemotongan nilai tukar rupiah menjadi setengah. Itulah dikenal dengan Gunting Safrudin oleh Safrudin Prawira Negara pada saat itu sebagai menteri, di mana nilai tukar rupiah itu hanya sampai setengah. Kemudian program penyihatan ekonomi dengan istilah ekonomi Alibaba. Ali ini berasal dari orang Indonesia atau pribumi. Baba ini sebutan terhadap orang-orang keturunan Tionghoa, di mana program Alibaba ini adalah kerjasama ekonomi antara pengusaha-pengusaha Tionghoa atau pengusaha Cina dengan pengusaha-pengusaha setempat atau pengusaha pribumi dengan pemberian kredit. Program ini tidak dapat berjalan karena pengusaha-pengusaha pribumi tidak mampu menjalankan kredit yang didapatkan. Mereka hanya dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit, dan mereka diberikan persenan, berapa persen kalau misalnya cair bantuan kredit tersebut. Sehingga tujuan awal untuk memunculkan atau menguatkan dari pengusaha-pengusaha pribumi akhirnya tidak berhasil. Sebelumnya juga sudah dilakukan penyihatan ekonomi dengan program ekonomi benteng, di mana para pengusaha-pengusaha pribumi diberikan bantuan. Nah, bantuan ini ternyata diselewengkan, tidak berhasil. Kenapa? Karena bantuan ini hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan. Bahkan ada yang dipakai untuk membeli rumah, membeli kendaraan, bahkan ada yang dipakai untuk kegiatan tidak terkait dengan perdagangan juga. Misalnya dipakai untuk menikah lagi. Ini menjadi suatu hal yang membuat program ekonomi Gerakan Benteng tidak berhasil. Demikian saudara-saudara sekalian, Indonesia pada masa demokrasi liberal. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam sejarah.